Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang membutuhkan video ini karena ada banyak yang bertanya kepada saya gitu. Bagaimana saya bertahan dengan kondisi seperti ini, terutama di bulan puasa. Dan saya juga jadi lebih peduli lagi karena saya melihat teman-teman autoimun saya tumbang satu persatu ketika bulan puasa. Saya amati fenomena ini sejak tahun lalu ya, dimana teman-teman autoimun saya satu persatu tumbang. Bisa dipahami karena setiap orang yang menderita autoimun, di mana imunnya sendiri tidak bisa menjaga tubuhnya dengan baik, apalagi dipakai puasa karena banyak sekali asupan yang berkurang. Pertama-tama saya mau persembahkan video ini untuk almarhumah ibu saya. Barangkali beliau tidak ada sosoknya, tetapi apa yang beliau ajarkan kepada saya melekat erat ya, karena ini ada hubungannya dengan kedisiplinan ya, bagaimana kita menjalankan hidup sehari-hari. Jadi tidak akan pernah lepas dari didikan ibu saya, dari A sampai Z-nya hidup saya itu bagaimana didikan seorang ibu ya. Itu dia kenapa ibu sampai 3 kali, karena didikan yang paling utama adalah 85% dari seorang ibu. Betul. Dan semoga almarhum tenang ya di sana. Bagaimana mengatasi kondisi autoimun apapun itu jenisnya, terlebih saya amat langka di Indonesia. Kalau boleh saya berbagi, tidak dalam rangka mengeluh, karena sungguh saya berterima kasih diberi penyakit seperti ini ya. Itu dia kenapa saya minta kepada Allah, tidak sembuhkanlah saya ya Allah, tetapi saya meminta kepada Allah ringankanlah penyakit saya, karena dengan demikian saya bisa lebih dekat dengan pencipta. Setiap saya merasakan nyerinya per menit ya, itu di situ ada helaan nafas menyebut ya Allah, di situ saya merasa nikmat. Lagi-lagi saya gali dan gali apa sih yang Rasul lakukan ketika teman-teman beliau kondisi sakit, bahkan beliau sendiri menjaga kesehatannya itu seperti apa. Saya betul-betul ingin tahu, dan ketika saya merasakan kepada tubuh saya, subhanallah, masya Allah, banyak sekali keajaiban ya. Maaf, di bulan puasa ini saya perhatikan orang-orang jatuhnya tidak menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih banyak juga saya perhatikan orang jadi puasa melek ya. Alhamdulillah, dalam hidup saya tidak ada istilah ketika berpuasa saya banyak tidur, tidak. Aktivitas saya sejak saya sahur sampai saya maghrib, saya tahu persis. Andai kata saya bisa tidur saja untuk beristirahat sejenak, dan saya aktif ya, saya tetap praktek, saya tetap menjalankan aktivitas saya dalam berseni ya. Karena saya di situ saya baru tahu gitu bahwa manusia diciptakan memang dengan segala macam problematikanya ya. Jadi kalau saya harus istirahat, saya menyanyiakan betul ketika beristirahat, tidak kontrol ya. Saya istirahat, tetapi saya jujur, saya dididik tidak terlalu banyak tidur-tiduran ya, sehingga saya manfaatkan waktu semaksimal mungkin kalau bisa bermanfaat ya. Itu dia, alhamdulillah, sekelumit bagaimana saya mengonsumsi segala macam obat-obatan secara natural, karena ditanya, saya tahu gitu obat saya untuk sekali suntik saja menghilangkan rasa nyeri itu buatan Amerika, saya ditawari harganya $300. Saya tidak tahu secara rupiah.
belum obat yang lain harus saya konsumsi gitu. Andai kata kalian tahu nyeri ini luar biasa sekali di dalam tubuh, tidak akan nampak di wajah saya karena saya sungguh menerima sakitnya ya Allah. Andai kata ini mengikis dosa hamba, maka hamba ikhlas. Nah, di situ saya setiap menitnya saya tahu rasanya pembuluh darah tidak memberikan asupan oksigen. Dan itu tidak hanya di tangan ya, ada di kaki, bahkan kalau pas luar biasa nyeri sekali itu setubuh saya. Dan itu kenapa dia selalu flashing wajah saya, selalu hidung saya selalu merah, karena satu ada masalah di pembuluh darah. Nyeri ini tidak bisa saya bagikan dengan orang lain, tapi saya tahu rasanya ketika saya harus berbuat apa. Saya merasakan berbahagia menjadi seorang muslim karena saya ketemu obatnya yang menurut saya amat sangat natural dan terjangkau sekali. Pertanyaannya adalah, apa Bu obat Ibu tanpa obat-obatan tadi itu ya? Ingat, yang tadi $300 tadi hanya menghilangkan nyeri saja. Sedang nyeri ini ada setiap hari. Apakah saya harus menyuntiki tubuh saya setiap hari dengan yang $300 tadi? Saya tidak akan buang-buang seperti itu karena lebih manfaat kepada orang yang membutuhkan ketimbang untuk tubuh saya ya. Manusia mati itu jelas, tetapi effortnya di sini adalah Allah Maha tahu dengan effort setiap orang ya. Dengan bismillah maka saya yakin 100% kun fayakunnya Allah. Allah tidak pernah berdusta, betul? Dan betulnya itu akan 1000% di sini. Allah tidak pernah berdusta. Maka ketika Rasul itu menyarankan kepada sahabatnya ketika sakit, minumlah madu. Ya Allah, ya Rasul masih sakit, minumlah lagi madu. Masih sakit ya Allah, bahkan lebih parah, minumlah madu. Maka saya menyimpulkan betul bahwa obat saya hanya satu kurma, kedua madu. Kurma kandungan gizinya luar biasa, tidak bisa dijabarkan lagi. Bahkan menurut saya dengan ABCD vitaminnya yang terkandung di dalam kurma. Maka andai kata kalian tahu aktivitas saya tetap luar biasa di sini ketika Ramadan. Memang apa sih menu sahur saya andai kata kalian tahu? Hanya 3 butir kurma dengan air putih dan madu. Saya bisa bertahan dengan buka lagi buah kurma lagi. Paham? Jadi kayak apa hebatnya madu dan kurma serta air putih ya? Kok bisa segitunya dipakai aktivitas? Saya bekerja tidak mudah loh. Orang belajar akupresur saja ketika mereka praktekkan kepada satu orang saja mengatakan capek. Saya tidak ada istilah capek karena saya tahu ketika saya bergerak diniati bismillah ada Allah di dalamnya. Itu baik, kita kupas bagaimana madu luar biasa sekali. Nanti akan saya jelaskan seberapa banyak madu dikonsumsi secara pengobatan Rasulullah SAW. Oke. Baik, di dalam madu bayangkan ada vitamin B1, ada vitamin B2, ada vitamin B3, ada vitamin B5, ada vitamin B6. Allahu Akbar. Belum lagi ada vitamin C, ada yodium, ada seng, ada magnesium, ada kalium, ada natrium, ada fosfat, ada besi, masih ada belerang dan lain-lain. Bayangkan. Seperti apa orang autoimun ini dibutuhkan untuk orang-orang autoimun. Jangankan autoimun, orang sakit, orang sehat saja butuh ini sebetulnya. Dan belum lagi bagaimana di dalam madu asli itu mikroorganisme tidak bisa tumbuh di situ karena di dalam madu titik rendah aktivitas airnya sangatlah minim. Hebatnya itu bagaimana di dalam perut lebah ya terdapat kandungan yang luar biasa. Bahkan muslim itu diibaratkan seperti lebah ya. Andai kita bisa belajar seperti lebah, serba bersih, bismillah kita akan sehat.
Belum lagi di dalam madu itu masih mencegah dan penyakit. Belum lagi dia membersihkan paru-paru, dia membuat kulit bersinar, dia meningkatkan kekuatan di dalam tubuh kita, menurunkan kolesterol dan mencegah anemia. Apa sekarang yang diragukan dari madu? Nah, yang jadi masalah ketika orang mengatakan saya sudah dengan madu, seberapa banyak madu dikonsumsi untuk sebagai obat? Seringkali orang banyak sekali yang masih salah kaprah. Rasul terbiasa mengulum madu di dalam mulut ketika pagi hari, ketika tidak puasa, dan bercampur dengan air liur, maka dicerna dengan baik oleh pertama mulut, kedua masuk dalam pencernaan kita. Maka madu ini luar biasa sekali di dalam tubuh. Bayangkan, itu hanya keseharian saja daripada baginda Rasul mengulum madu di dalam mulut ketika pagi hari. Nah, ini tentunya tidak dalam kondisi puasa. Nah, bagaimana untuk orang yang terutama autoimun? Saya sarankan kepada semua orang yang sakit saja bahwa ingat, andai kata kita mau mengambil alih bahwa madu dan kurma sebagai obat, camkan baik-baik, tidak tanggung-tanggung loh mengonsumsi madu. Saya terutama, andai kata kepada pasien saya yang mengkonsumsi herbal, madu ini konsumsilah setelah herbal, ya. Andai kata mau tarik nafas dulu silahkan, tetapi mengkonsumsi madu untuk pengobatan minimal itu 125 ml sekali minum itu. Buatlah beberapa tegukan, seteguk nafas, teguk nafas, ya. Tentunya tidak pernah lupa dengan bismillah, ya. Saya di dalam tubuh saya yang namanya madu dengan kurma, saya rasakan bismillah, saya tetap punya tenaga. Walaupun ingat, puasa saya sekian puluh tahun, saya hanya sahur dengan apa? Paling minim air putih. Bayangkan, air putih paling minim. Nah, ketika saya mengenal yang namanya kurma, saya hanya 3 biji kurma saja. Saya pakai sahur. Nah, sekarang saya ingin tambahin lagi dengan madu sebagai obat dalam tubuh saya. Saya tahu persis Allah tidak pernah berdusta, selalu mengiyakan apa yang kita minta, maka bismillah dengan madu dan kurma. Ini dalam rangka berbagi, saya dengan bahagia sekali saya ceritakan kepada semua pasien saya. Saya tahu persis mereka mengikuti dan saya melihat hasilnya, ya. Tidak dalam rangka mengajaibkan atau menjunjung tinggi madu tersebut atau kurma, tetapi karena Allah saja semuanya bisa terjadi. Dan ingat, madu dan kurma itu adalah murni rekayasa atau murni ciptaan Allah yang luar biasa sekali. Andai kata semua ini asli, bismillah, ya. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Jadi kalau saya bisa, kenapa orang lain tidak, ya? Saya sampaikan kepada semua pasien saya, ya. Dan saya melihat hasil ini signifikan. Kenapa tidak dengan Anda semua yang kena autoimun? Yuk bismillah, yuk. Karena membayar puasa juga tidak hanya dengan fidyah, ya. Sebaik-baik membayar utang puasa adalah puasa itu sendiri. Jadi kalau saya sungguh tidak akan sanggup saya membayar puasa sekian banyak, ya. Saya lebih baik saya berpuasa, dan alhamdulillah biidznillah, lapar, haus, saya tidak terasa. Dengan izin Allah, saya masih punya power untuk apa? Untuk bekerja. Tidak lain tidak bukan kehebatan Allah selalu ada untuk orang-orang yang memintanya. Dan diniati karena Allah saja, ya. Hidup sekali, hidup hanya untuk ibadah kepada Allah. Dari mana? Dari Allah. Mau kemana? Mau ke Allah? Mau apa? Mau ibadah kepada Allah. Itu selesai. Dan itu nikmat. Baik, terima kasih sekali kepada semua yang meminta video ini. Semoga manfaat. Saya hanya ingin berbagi karena saya tidak bisa membantu lebih daripada ini, ya. Yang tumbang, yang masuk rumah sakit, yang infus, yang ini dan itu, semoga dimudahkan Allah dari segala kesulitan hidup, kesulitan penyakit, diperingan segala rasa yang ada. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.